Ada beberapa wilayah yang tetap melanjutkan kebijakan PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar, tapi ada juga yang kemudian akhirnya berkeputusan tidak memperpanjang masa PSBB ini, termasuk salah satunya adalah di Goa. Nah, untuk mendengarkan keterangannya kita sudah terhubung dengan Bupati Goa, Bapak Adnan Purih Taisan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mbak. Ya. Baik Pak Adnan, ini mungkin bisa diceritakan apa dasar kebijakannya sehingga memutuskan bahwa PSBB di sana tidak akan diperpanjang? Baik, terima kasih. Ini tentu sudah melalui berbagai macam pertimbangan dan keputusan ini bukan merupakan keputusan saya sendiri, tetapi ini merupakan keputusan dari Forkopimda Kabupaten Goa. Tentu kita mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Yang pertama tentu kita mempertimbangkan yang namanya aspek eksternal. Kalau kita mengacu pada PP nomor 21 tentang PSBB, ya tentu di dalamnya kan meliputi pembatasan berkaitan dengan peliburan sekolah, kemudian pembatasan tempat kerja, pembatasan moda transportasi, lalu kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, lalu kemudian fasilitas umum. Nah, kalau kita mengacu pada PP dan Permenkes, melihat perkembangannya sekarang, ini kan sudah mulai dilakukan pelonggaran. Khususnya moda transportasi sudah kembali dibuka. Bandara sudah kembali dibuka. Kemudian pelabuhan juga sudah mulai dibuka. Aktivitas-aktivitas keagamaan juga sudah mulai diberikan kelonggaran. Lalu kemudian tempat-tempat kerja juga sudah diberikan, ada beberapa tempat kerja yang sudah diberikan izin untuk buka. Lalu kemudian ada kebijakan lagi dari pemerintah pusat berkaitan dengan usia di bawah 45 tahun juga sudah boleh beraktivitas kembali. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor eksternal ini, keputusan kami Forkopimda Kabupaten Goa, kalau kita tetap melanjutkan PSBB Kabupaten Goa, tentu ini kontradiktif dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Sebab pemerintahan itu kan sifatnya linier. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai tingkat desa, itu harus satu kesatuan. Oleh karena itu, melihat dari perkembangan ini, maka kita putuskan bahwa sangat tidak relevan lagi kalau kita melanjutkan PSBB Kabupaten Goa. Baik. Itu faktor eksternalnya. Nah, faktor internalnya tentu kita berbicara pada social safety net-nya atau jaring pengaman sosialnya. Kami di Kabupaten Goa sebelum melaksanakan PSBB Kabupaten Goa, seluruh bantuan itu kami distribusikan terlebih dahulu kepada masyarakat, supaya bantuan ini semuanya terdistribusi dengan baik. Dari situlah baru kita minta masyarakat untuk tidak keluar rumah selama 14 hari. Kenapa? Karena kebutuhan pokoknya kita sudah cukupi. Nah, khusus untuk perpanjangan yang namanya PSBB, tentu kita harus menyiapkan lagi jaring pengaman sosialnya. Nah, jaring pengaman sosial ini kendalanya ada dua. Yang pertama, ketersediaan bahan-bahan untuk menyediakan dalam waktu dekat. Tentu tempat-tempat yang selama ini kita pesan itu tidak bisa mencukupi atau tidak bisa memenuhi dalam waktu singkat. Yang kedua, tentu ketersediaan anggaran dari pemerintah Kabupaten Goa juga tidak bisa kita biayai sepenuhnya kembali untuk melaksanakan PSBB. Kenapa? Karena ya melaksanakan PSBB anggarannya cukup lumayan besar. Iya. Baik, terima kasih keterangan yang sudah disampaikan Bapak Adnan Purih Taisan selaku Bupati Goa. Ya, dan kita akan lanjutkan kembali, Dokter, ini mungkin sebagai penutup, himbauan kepada masyarakat, karena kalau kita lihat tadi menjelang hari Lebaran, masyarakat ini malahan semakin antusias untuk beraktivitas seperti biasa. Pasar rame, untuk membeli baju dan sebagainya juga masih rame. Himbauan tersendiri untuk mereka, Dok. Baik, terima kasih. Jadi salah satu yang dianjurkan adalah kita menduga siapapun di sekeliling kita itu sebetulnya anggap saja OTG, orang tanpa gejala. Karena kalau dia ada di gejala, seharusnya dia tidak beredar. Tetapi karena kita sulit membedakan siapa pembawa virus dan siapa yang tidak pembawa virus, maka paling aman adalah membangun persepsi bahwa kita berada di sekeliling OTG. Sehingga konsekuensinya
social distancingnya jalan, hand washingnya jalan, terus kita tidak berjabat tangan, terus kita benar-benar seperlunya aja berinteraksi dengan orang. Jadi itu yang mungkin bisa saya sarankan ya, karena kita sekarang udah dibuka kan, tadi dikatakan airport ada yang dibuka segala macam, sudah pasti orang dengan gejala nggak akan lolos. Tetapi orang yang tanpa gejala, dia karier, dia terinfeksi, dia akan lolos gitu. Jadi amannya sudah, kalau memang sudah ada relaksasi PSBB, masyarakat setiap individu selamatkan diri sendiri, tetap waspada, tidak panik, tapi hati-hati dengan rileks, anggap semuanya OTG. Baik, terima kasih Dr. Faisal waktunya dan juga keterangannya. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola, pamit, selamat malam, sampai jumpa.